Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus buat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan, dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple, tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi, mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana.
Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Oh my god. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi, sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, Nenek, mau kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah, tapi fantastis. Sang koki lebih membuat garis ini takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Penampilannya tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, Nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan Nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya mengeluarkan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Sudah laki-laki begitu berbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah matang. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang gosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya Nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari Koki dari resep asli. Dia sangat suka, dan inilah pemenangnya Koki. Bahkan, dan aku punya Milka yang biasa-biasa saja. Lihat betapa besarnya batang coklatku, teman-teman. Dan Emma memiliki porsi terkecil lagi. Tapi sangat nyaman untuk dimakan. Selamat tinggal kemasan. Aku akan masaknya remahan-remahanku di dapur miniaturku. Untuk melakukan ini, aku akan mengambil panci dan menyalakan api di atas kompor. Wow, Sarah, biarkan aku melihat teropongnya juga. Tentu saja. Lucu sekali. Sekarang aku akan melelehkan coklat batangan dan mempercepat prosesnya dengan spatula. Dan aku juga menambahkan susu dan menyeduh coklat yang lezat. Lalu kita angkat, begitu cara mereka melakukannya. Oke, ini porsi yang terlalu kecil untukku. Tidak apa-apa, angkat kelingking, begitulah caranya. Enak, walaupun itu kecil. Itu dia, mari kita makan coklatmu.
Aku akan menyukainya. Aku sangat menyukai coklat, sehingga aku siap memakannya untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Benar-benar luar biasa sekali. Britney, di mana sopan santunmu? Oh, maaf, aku terbawa suasana. Oke, giliran Sarah. Hei, di sana. Kamu sudah makan coklatmu? Kemarilah, sayangku. Singkirkan bungkusnya. Saatnya membuat rumah coklat yang mewah. Mari kita cari tahu ukuran dan meteran. Semuanya sudah jelas. Dan lalu kita akan menggeragaji. Seperti kata pepatah, ukur 7 kali dan potong sekali. Tapi dalam kasusku, aku harus memotong 7 kali. Atapnya sudah siap, dindingnya siap. Aku selalu mimpikan rumah terbuat dari coklat. Wow, oh Tuhan, keren sekali. Terima kasih. Sekarang kita bisa makan. Wow, perfect. Ada apa ini? Siapa yang memberi izin untuk menyentuh rumahku? Dasar bajingan kecil, keluar dari sini. Oreo, aku suka itu. Oh, kamu seharusnya melihat biskuit di depan Sarah lucu. Aku benar-benar tidak beruntung. Wow, akhirnya aku beruntung. Sarah, biskuitmu lucu sekali, itu lucu. Jangan tersinggung ya, kau duluan. Ya, semoga saja aku bisa menemukan Oreo di dalam susuku. Oh, tidak. Aku melakukan itu. Bagaimana aku bisa mengeluarkannya sekarang? Nah, ada seluruh susu di tanganku. Aku harus meminumnya untuk menemukan biskuitnya. Aduh, tunggu, bukan yang itu. Kau sangat lucu. Lihat, itu biskuitmu. Ya, aku sangat bersemangat untuk memakannya. Luar biasa. Britney, sekarang giliranmu. Itu aromanya enak sekali. Ide, aku akan memasukkan biskuitku ke dalam susu dan mengaduknya dengan tabung untuk membuatnya smoothie. Enak sekali dan bagus. Betul-betul sampai tetes terakhir. Ups, sekarang giliranmu. Baiklah, silakan. Haleluya. Akhirnya apa? Aku kenyang. Biskuit ini sangat berat. Sampai tidak muat di gelas. Apa yang harus kita lakukan? Aku punya ide. Aku harus membuat biskuitku menjadi kecil agar bisa dicelupkan ke dalam susu. Dan aku bisa melakukannya dalam waktu singkat. Luar biasa enaknya. Sudah selesai. Dan sekarang ukuran biskuitnya sudah pas untuk cangkir. Aku tidak sabar untuk mencoba rasa yang luar biasa dan biskuit lembut yang dicelupkan ke dalam susu. Aku sangat senang. Itu bagus sekali. Tunggu sebentar, masih ada lagi. Aku masih punya susu. Susu itu mempertahankan rasa biskuit. Bagus, sekarang aku kenyang. Akhirnya kamu kenyang juga. Hah? Ada 4 cm nih. Menyebalkan. Aku juga mempunyai lebih dari porsi rata-rata. Wow, aku sangat senang. Lihat betapa besar mie yang didapat Britney. Jangan banyak omong. Wow, Sarah, lihatlah. Luar biasa. Itu bayang lucu. Untuk menghindari tanganku kotor, aku akan menggunakan sumpit. Luar biasa. Aku sekarang. Ya, sumpit itu aneh. Aku lebih suka makan mie satu persatu. Lihatlah betapa hebatnya itu. Bangunkan kami jika kamu sudah selesai. Aku sudah selesai. Hei, lihat, dadam. Baiklah, aku mengerti. Jadi aku punya waktu untukku. Itu aneh. Kamu tidak mengerti apa-apa. Jauh lebih nyaman makan dengan cara ini. Tusuk sate dan ruji. Wow, lihatlah. Britney merajut shell dari mie. Apa pendapatmu tentang pakaianku? Menakjubkan. Dan juga, ini sangat lezat. Aku suka sereal dengan susu. Mereka sangat lucu dan kecil. Dan aku punya paket yang sedang. Bingo, aku beruntung. Aku punya makanan raksasa. Ya, porsiku sangat kecil. Apa ada sesuatu di dalamnya? Mari kita coba. Rasanya manis. Tapi tidak ada sereal lagi. Baiklah, untungnya aku bisa minum susu dengan ini. Itu saja. Astaga. Kenapa kalian tertawa? Makanlah. Aku juga suka sereal ini. Ini luar biasa. Amen. Itu beruntung. Aku mau lagi. Minum langsung dari tenggorokannya. Itu baik.
Bagaimana jika menggabungkan susu dan sereal secara bersamaan? Hiu. Ya, aku terbiasa dengan rasanya jauh lebih enak. Kalian bisa mulai, Ma. Terima kasih. Berhenti. Aku akan mengambil mangkuk. Apa itu diperbolehkan? Semua sudah diatur. Sungguh paket yang berat. Aku akan menaruh sereal di mangkuk dan juga menuangkan susu di atasnya. Oh, itu ukurannya. Ini juga sangat berat. Ini bagus. Sekarang saatnya makan. Ini adalah mega lezat. Ini sangat enak. Ini adalah bom.